Meningkat acara yang selanjutnya yaitu Tablighul Islamiyah atau Tausiah Agama yang insya Allah akan disampaikan oleh Mama Dede yang dari Depok. Al-waktu wal makan tafadhol Anda minta dengan segala hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatma'innal qulub wa bifadlihi tubbaru dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul maut. Assalawatullahi wassalamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man lampu mati wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Shadaqallahu adzim. Yang saya hormati Kiai Haji Mahfud Isni dengan Ustazah EN Nur Aini, pimpinan Pondok Pesantren Hidayatul Falah. Yang saya hormati Bapak Hairudin, Bapak Haji Sarjono, Ibu Badliyah sebagai kepala desa Cibunan. Yang saya hormati para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu hadirin sekalian, pertama-tama kita panjatkan lampu-lampu. Silakan mereka yang pakai lampu.
Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya buat kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat diberikannya umur yang panjang buat kita semua. Alhamdulillah siang ini kita hadir di sini dalam rangka peringatan Maulid. Panitia, boleh nggak lampu ini matiin? Sila ke mata saya. Nih, matiin dong, mata saya perih. Saya minta panitia, bukan minta kipas angin, minta anginnya. Tolong dong, kabel masa saya yang minjem. Aneh kok. Mana? Ini lampu ini yang di tiang-tiang matiin. Panitia mana? Silo mata saya. Panitia mana? Ini lampu mati ini yang di tiang. Kok lampu mana itu? Mata gue silo tahu. Parah ya panitia nih. Mana nggak ada kipas angin, mana lampu tembak gue tahu, cuman matiin silo men. Hadirin, hari ini memperingati peringatan lahirnya Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya yakin kita semua mengaku cinta kepada Rasul. Betul apa betul? Anda bisa lihat di dalam surat Ali Imran ayat 31. Ibu punya HP kan? Bukan buat ngegosip, buat baca Quran. Silahkan Anda buka surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan Muhammad, kalau kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku, kata Rasulullah, maka Allah akan mencintai kalian dan dosa kalian semuanya diampuni oleh Allah, karena Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Panitia, lampu yang di tiang matiin. Mata saya perih. Tuh satu lagi tuh yang tinggi, 2. Saya tidak bercanda saudara, karena kalau saya ngadep banget. Tuh 2 lagi. Bu, kenapa Allah mengatakan kalau kalian mencintai Allah ikuti aku? Karena yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun suami ibu namanya Wahyudi kagak dapat wahyu. Ya Pak, iya. Istrinya namanya Wahyuni nggak dapat wahyu. Yang dapat wahyu hanya Rasul. Beliau menyampaikan kepada kita, makanya kita ngerti tentang bagaimana ibadah kita. Kenapa? Rasul bersabda, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnatun nabiyyin. 2 perkara yang aku tinggalkan buat kalian. Panitia, bisa nggak saya minta kipas angin gerak, gue tahu. Aneh banget panitia. Kalau tahu gitu gue bawa kabel dari rumah. Udah sebulan yang lalu mestinya apa? Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnatun nabiyyin. 2 perkara yang aku tinggalkan buat kalian. Kalau kalian berpegang dengan 2 perkara, dijamin hidup kalian pasti selamat dunia akhirat. Mana yang 2 perkara? Al-Quran dan sunnah Rasul. Bentar Bu, siapa yang pengen selamat dunia akhirat? Ngajung. Allah yang bilang ikuti Rasulullah. Kenapa?
ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala syaratnya ada 2. Berapa, Bu? Ibu yang kedungan pink, duduk. Duduk kamu di belakang orang kalangin. Duduk. 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 Duduk, mana udah badan lu gede. Duduk. Oke. Kenapa? 2, Bu. 1, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bu, kalau ibadah yang ikhlas hanya mengharapkan ridho Allah diterima. Tak, panitia satu lagi dong di tiang rumah. Kalau kita ibadahnya tidak ikhlas, hanya pengen dipuji oleh manusia, ibadah kita ditolak oleh Allah, tidak akan diterima. Na'udzubillahi min. Nah, saya bersyukur banyak sekali pengajian di mana-mana yang lampu, Bu, lampu di HP. Nah, matiin HP-nya. Anda lihat, saya tidak bercanda. Anda ngerekam boleh, cuman jangan pakai blit, silau mata saya, oke? Anda lihat, kata Allah, ibadah yang diterima oleh Allah, kalau ibadah ini ikhlas, hanya mengharapkan ridhonya Allah. Bu, Anda pengen tahu dalilnya? Kalau Anda ibadah pengen ikhlas, saya pengen Anda langsung buka Quran. Buka surat Al-Bayyinah ayat 5. Kalau blower nih minggir, saya yakin yang di belakang ini nggak galangin. Gotong, ibu gotong, jangan surat doang. Masa gue yang angkat, pindah ke situ. Silakan ibu lihat Al-Bayyinah ayat 5 yang udah ketemu mana? Surat Al-Bayyinah ayat 5, cepetan. Baca. Ayo baca. Mic-nya tuh. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dinahu lafa. Matiin itu, matiin. Tidak aku perintah. Bapak-bapak yang belum kerja nih, blower pindahin mama dalam. Tidak aku perintahkan kalian dalam ibadah kepada Allah kecuali memurnikan ketaatan, hanya mengharapkan ridho Allah. Ini syarat ibadah yang diterima yang pertama. 2, ibadah yang diterima oleh Allah ittiba. Naon ittiba teh? Sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran ibadah itu garis besarnya dirinci oleh Rasulullah. Contoh, aqimus sholah, dirikan sholat. Dari mana kita tahu waktu sholat? Dari Allah apa dari Rasul? Dari Rasul. Contoh, kita puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam, hanya garis besarnya. Dari mana kita tahu salat rukun daripada puasa? Dari Nabi. Contoh, kita haji, Allah berfirman, walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabilan. Hanya garis besar diwajibkan kepada manusia untuk ibadah haji, istata'a, bagi yang mampu, bagi yang sanggup di perjalanan. Hanya garis besar. Rinciannya siapa yang mengajarkan? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ibu saya bersyukur pengajian marak di mana-mana. Ngaji, kalau pengen bermanfaat pengajian, hari ini tafsir, besok fikih, hadis, tauhid, akhlak, sejarah Islam, tajwid. Tiap ngaji nambah ilmu, ibadah semakin baik, mati pasti husnul khotimah. Cuman punten, jangan marah.
Di masyarakat kita banyak sekali pengajian yang tidak nama ilmu, cuman buang waktu. Tiap ngaji Yasin, tahlil, rawi, arisan, seragam. Ngaji deui Yasin, tahlil, rawi, arisan, seragam. Aya nu ngajina kitu. Lamun ngajina begitu, saya jamin muridna saumur-umur BOD. Ngaji puluhan tahun cebok nggak bisa. Ngaji puluhan tahun gerakan sholat salah. Anggota yang dibasuh waktu wudhu salah. Kenapa tidak belajar fikih? Jangan marah ya. Saya pengen memperbaiki yang selama ini salah. Maaf, sadar nggak sadar mereka ini kemasukan setan. Pamer dengan baju muludan hejo, halal bihalal emping. Tahun baru ungu warna janda. Kenapa ngaji mikirin seragam mulu? Saya tanya, ada nggak di Quran perintah ngaji pakai seragam? Ada nggak di hadis Nabi perintah ngaji pakai seragam? Mau seragam tenanaun setahun cukup satu, jangan keseringan. Kasihan tetangga yang miskin. Kecuali kalau orang yang miskin dikasih gratis. Yang enak hanya tukang seragam. Mana orangnya? Lu mah enak tiap ngaji dapat duit. Nah orang sok pakai seragam setahun satu, jangan keseringan. Yang penting punten, hari ini belajar tafsir, fikih, hadis, tauhid, akhlak, sejarah Islam, tajwid. Lebih baik tukang seragam mendingan jualan buku tafsir, jualan buku fikih, jualan buku tauhid. Itu mana tukang seragam? Lebih berguna. Kenapa? Kalau hanya seragam, mereka kemasukan setan dari pintu yang belakang. Kenapa? Karena setan masuk ke dalam diri manusia melalui 4 pintu. Hati-hati, kita peringatan maulid jangan pamer karena dunia, tapi niatnya karena Allah. Hati-hati, setan selalu mengancam kita umat Nabi Muhammad biar ibadah kita rusak. Ibu lihat Al-A'raf 16-17, buka, ayo. Al-A'raf 16-17, ayo. Punya HP buat ngaji, bukan buat gosip, cok. Yuk, Al-A'raf ayat 16-17, buka. Sok, ketemu cek, ketemu. Ini mic-nya ke depan ini. Mic ini nih. Nih. Tolong kasih ke depan. Cuma sok kacung. Anak-anak. Kamu salah. Ih, dihidupin di depan salonnya feedback. Ih, ono RR ya. Jangan dihidupin dulu. Kasih orangnya baru dihidupin. Ayo cek, ini budak iya alungkeun nami tereh. Sok Al-A'raf 16-17, tolong dong cek kipasna sini tuh paling gede dong 16 juga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Satu lagi. Thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Ola habima aghwaytani la'aqudanna siratakal mustaqim summa la'atiyannahum min bayni aydihim
wa min halfihim wa an aimanihim wa an samailihim wala tajidu aktarum syakirin. Kata setan, kata iblis, halo aruman ce. Kata Allah, ya Allah, engkau telah mengatakan kami makhluk yang tersesat, maka dari mulai saat ini aku halangi turunan Adam dari jalanmu yang lurus. Aku goda turunan Adam dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Anda lihat, setan ngancam, ya Allah, aku goda turunan Adam dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Pertanyaannya, kenapa setan tidak menggoda dari atas? Kenapa setan tidak menggoda dari bawah? Karena kita ada dua unsur. Jasmani, jasad kita dari tanah, ruh kita dari Allah. Anda buka surat Toha 55, cepat. Toha 55, cepat. Kalau gosip bisa cepat, nyari ayat lama, cepat. 2 detik, 1,5. Ayo cepat, baca cepat. Tadi mic-nya mana? Tuh, yang kerungan harideng. Tuh anungkun. Sok cepat. Toha 55. Ada berempat ngariung hidung jadi harideng. Sok. Ayo. Toha 55. Ayo cepat. Ayo. Surat Toha 55. Yang ketemu sok baca. Sok. Yuk cepat sok. Sok kurungan kalau gitu sok. Mic-nya kasih. Baca cek. Ayat 55 akhirnya yang baca kolor hijau. Sok. Cek. Cepetan. 55 cek. Yuk. Ada? Dek. Kalau bisa emak-emak yang muda bang geser sedikit ini kipas angin mundur situ. Maksudnya biar anak-anak bangun dong, yang muda nyuruh orang mulu lupa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bantuin bangun kamunya. Bismillahirrahmanirrahim. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kalian aku ciptakan, di atas tanah kalian hidup, mati, busuk, dimakan cacing, kembali menjadi tanah, dibangkitkan dari tanah. Makanya setan tidak bisa menggoda manusia dari bawah. Jasad kita asalnya dari tanah. Anda buka Al-Mu'minun 12. Oke, buka Al-Mu'minun 12, 13. Buka. Ayo cepetan. Biasakan baca Quran cepat. Lihat daftar isi surat Al-Mu'minun, baru dilihat ayat keberapa. Sok naon mic-nya ambil tuh, alungkeun ka ditu. Ayo sok cek baca Al-Mu'minun 12. Tadi yang hijau, sekarang hijau. Sok. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Telah aku ciptakan kalian manusia, asal kalian dari saripati yang berasal dari tanah. Kemudian aku jadikan nutfah, disimpan dalam rahim yang kokoh dan kuat. Anda lihat tadi Toha 55 mengatakan manusia dari tanah. Sekarang Al-Mu'minun 12 kata Allah, kalian dari tanah. Kenapa? Ayah ibu kita makan buah-buahan tumbuh di tanah, betul? Sayur mayur tumbuh di, ubi-ubian tumbuh di, kacang-kacangan tumbuh di mana? Padi-padian tumbuh di mana?
dimakan ayah jadi sperma, dimakan ibu jadi indung telur, mereka berhubungan badan jadi begini nih. Makanya setan tidak bisa menggoda dari bawah, asal kita dari tanah. Dua, kenapa setan tidak pernah menggoda manusia dari atas? Ruh kita asalnya dari Allah. Anda buka As-Sajdah ayat 9, buka surat As-Sajdah ayat 9, ayo ngaji langsung di Quran biar Anda tahu fungsi Al-Quran. Sok As-Sajdah ayat 9, mangga sok cek sok. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma sawwa wa nafaha fihi min ruhi wa ja'alakum as-sam'a wal absara wal afida qalilan ma tashkurun. Summa jalnahu, apa itu? Summa sawwahu wa nafaha fihi min ruhi wa ja'alakum syu'uban wa qabaila wa ja'alakum sab'an sanabila. Anda lihat kata Allah, aku sempurnakan janin dalam rahim seorang ibu, lalu diberikan mata buat melihat, diberikan telinga buat mendengar, diberikan hati buat berpikir. Harusnya manusia bersyukur, tapi qalilan ma tashkurun, sedikit yang bersyukur kepadaku. Tuh, jadi ruh itu dari atas, makanya setan tidak bisa menggoda dari atas. Sekarang bagaimana setan menggoda manusia dari depan? Mereka menggoda kita manusia dari depan dengan cara tidak beriman dengan adanya alam akhirat. Padahal semua manusia, kata Allah, mengalami 5 alam. Berapa alam, Bu? 1 alam ruh, 2 alam rahim, 3 alam dunia, 4 alam kubur, 5 alam akhirat. Sekarang di alam yang ketiga kita alam dunia. Nah, manusia yang digoda setan dari arah depan tidak beriman dengan adanya alam akhirat, sehingga mereka tidak berusaha menabung apa yang dia bawa tentang akhirat. Anda silakan buka surat Al-Isra ayat 10, buka Al-Isra, Bani Israel ayat 10. Ibu yang kejemur bisa nggak geser seetik? Karunya Bu, lamun kerupuk mah tinggal digoreng. Cek geser sedikit cek. Silakan baca Al-Isra ayat 10, buka. Ibu ngegeser sedikit, ibu masuk ke dia tidak naon Bu. Yang kejemur geser, temennya diajakin kasihan. Sok. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirah a'tadna lahum adzaban alima. Innal ladzina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum adzaban alima. Jangan nunduk dong, nonga. Ininya. Anda lihat, manusia yang tidak beriman dengan adanya alam akhirat, mereka mendapatkan azab yang sangat pedih. Mereka tidak punya persiapan buat alam akhirat, tidak. Padahal jauh hari Allah perintahkan kita wajib mengumpulkan apa yang membawa kita pulang nanti di akhirat. Ibu buka surat Al-Hasr ayat 18, yuk ngaji biar pada pinter. Al-Hasr 18, sok. Ayo belakang. Al-Hasr 18, ayo cepetan. Ayo punya HP bukan buat gosip, cepetan. Yang udah ketemu ngacung. Al-Hasr sok. Bismillahirrahmanirrahim. Cek yang kejemur nyelip sini cek. Hadir. Cek ajakin cek kasihan cek. Mubin. Surat Al-Hasr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat liqaddin
wattaqullah innallaha birum bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Setiap individu, Anda lihat ayatnya, tidak Allah katakan setiap keluarga, tidak Allah katakan setiap RT, setiap individu harus punya persiapan buat mati. Apa yang mau kalian bawa di akhirat nanti? Coba. Makanya jangan sampai lupa sama Allah. Ibu baca Al-Hasr 19, baca Al-Hasr 19. Yuk, silakan. Mangga sok ce. Al-Hasr jangan 2 kali baca, kasih tetangganya. Tetangganya bagi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hasr 19. takunu kalladzina tasallaha Nasullah. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم أنفسهم ulaika humul fasikun. Kalian jangan sekali-kali lupa kepada Allah. Kalau ada manusia lupa kepada Allah, Allah jadikan mereka lupa dengan diri sendiri. Barang siapa yang melakukannya, dia orang yang rusak. Apanya yang rusak? Agamanya, Bu. Kata Allah, orang yang kemasukan setan lupa sama Allah. Saya tanya, hidup kita karena Allah atau karena bisa hidup sendiri? Oke. Di atas muka bumi hidup kita karena Allah atau karena kemauan kita? Mata bisa melihat karena Allah, bukan? Nikmat dari Allah tidak akan terhitung. Anda silakan buka Ibrahim 34, buka. Ayo, Ibrahim 34, buka. Cek, nuka panasan dia nyelap nyelip cek. Disi garing. Sok. Mangga sok. Yo. Ibrahim 34. Bismillahirrahmanirrahim. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها innal insana ladzulumun kafar. Kalau kalian menghitung nikmat Allah, tidak akan bisa menghitungnya. Manusia harusnya bersyukur dengan nikmat Allah, tapi Allah menyatakan dzalimun kafar. Manusia zalim dan kufur nikmat. Coba, mata bisa melihat karena Allah, mulut bisa bicara karena Allah, telinga bisa mendengar karena ibu jalan ke sini niat juga karena ini dia. Kata Allah, kalau ada manusia lupa kepada Allah, dijadikan mereka lupa dengan dirinya. Contoh, Bu, yakinkah Anda kalau semua gerak gerik kita dinilai oleh Allah? Yakin nggak? Percaya nggak Anda kalau semua yang kita ucapkan dicatat oleh Raqib dan Atid? Percaya nggak? Percaya. Tapi kenapa manusia melenceng? Karena kemasukan setan. Padahal sudah jelas Allah bilang semua direkam oleh Raqib Atid. Anda buka surat Qaf 18. Ayo, surat Qaf ayat 18. Monggo, silakan. Yuk, Qaf 18, silakan. Mangga. Surat Qaf 18, belakang ketemu. Nih pejabat teras, yang luki teras, maroloh kayak aing. Sok, sok, Qaf 18, mangga cek. Alung keuding aneh, paling ginan bon nyok. Sok cek. Bismillahirrahmanirrahim.
وتحسبهم أيقاظا وهم رقود وتقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. Ibu surat mana itu? Surat Qaf ayat 18. Eta sabaraha? Surat Qaf betul? Mangga ayat 18 sih. Mangga. Qaf. Ketemu aja. Sok baca sok. Udah lu teriak dah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfidu min qawli illa ladaihi raqibun atid. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Semua yang kalian ucapkan, kelakuan kalian semua direkam oleh Raqib dan Atid. Tuh, rekamannya jelas. Nikmat Allah sangat banyak. Makanya kata Allah, persiapkan diri kalian untuk bawa amal ketika mati. Sekarang, 2. Setan menggoda manusia dari belakang. Dengan cara apakah setan menggoda manusia dari belakang? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia, takut dengan kematian. Ibu silakan buka Al-Baqarah 96. So, Al-Baqarah 96. Mangga. Kalau Al-Baqarah nggak ketemu, malu-maluin. Yuk. Mangga ce Al-Baqarah 96. Sok. Sok. Anak. Yuk. Sok baca, mana udah ketemu? Tadi make di mana? Tadi make di mana? Sok. 96. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tajidannahum asrasan nasi ala haya wa minal ladzina asraku yawaddu ahaduhum law yu'amaru alfasana wa ma huwa bimuzzazihi bihi minal azabi ayyu ammar walahu basirun bima ya'malun. Shadaqallahul azim. Bu, Allah berfirman dalam ayat ini, wala tajidannahum arasan nasi ala hayat wa minal ladina asraku yawaddu awduhum law yu'ammaru alfasana wa ma huwa bimuzahzihi minal adabi ayyu ammar wallahu basirun bima ya'malun. Pasti kalian akan bertemu dengan manusia yang rakus dengan dunia. Lebih, Bu, jangan pakai lampu blitnya. Lebih rakus daripada orang, jangan pakai lampu blitnya. Lebih rakus daripada orang kafir. Mereka bermohon kepada Allah umur 1000 tahun lagi. Padahal dengan umur yang panjang tidak menjauhkan mereka dari azab Allah yang maha pedih, karena Allah maha melihat, maha mengetahui. Sekarang waktunya. 15 abad yang lampau Rasul bilang, kalian nanti seperti makanan lezat yang dikerubuti orang-orang yang kelaparan. Kata sahabat Nabi, apakah jumlah kami sedikit? Tidak. Jumlah kalian banyak tapi tidak berkualitas. Rasanya sekarang, Bu, umat Islam konon 75 sampai 80% di negara kita tercinta. Tapi kenapa umat Islam tidak bisa memberikan warna, tidak bisa mengatur negara? Karena kebanyakan orang yang beragama Islam saat ini ngaku Islam, ada yang tidak bisa baca Quran. Betul? Ngaku Islam nggak pernah sholat, ngaku Islam nggak puasa, sekalinya baca Quran edan eling anggota-anggota.
sekalinya baca Quran gak tahu isinya. Di kita mah kadang-kadang salah kaprah. Di taklim saya kemarin 2 kali hatam, kata yang satu, apalagi taklim saya 3 kali hatam. Tolong perhatikan, baca Quran memang dapat pahala, tapi kita wajib tahu isi Quran. Kenapa? Jawabannya Anda buka Al-Baqarah ayat 185, buka, silakan. Mangga Al-Baqarah 185, monggo. Sok, ayo kasih tetangga tuh, kasih tetangga. Sok buka ayatnya, baca, yuk, mangga. Sok baca, ayo baca. Ayo kayak goleng lagi dah. Sok mangga, baca 185, oke, silakan. Sok baca, mangga, alungkeun nih teh. Sok. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an wa bayyinatin minal huda wal furqan. Stop. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan aku turunkan buat kalian Al-Quran. Buat apa Quran? Petunjuk buat manusia, penjelasan petunjuk dan pembeda yang bedakan mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang halal, mana yang haram. Makanya lamun ibu ngaji hanya balapan hatam Quran tidak bermanfaat buat kita, walaupun dapat pahala. Yang benar bagaimana? Lihat di Quran. Pertama Iqra, Quran baca. Cukup tidak? Allah bilang warattilil Qur'ana tartila, baca Quran wajib tartil. Kenyataannya sampai detik ini, Masya Allah, banyak orang baca Quran nggak tartil. Kemudian apalagi hobi baca Quran. Terjemahkan, maksudnya apa, tujuannya apa, isinya amalkan, baru hidup kita benar. Makanya lebih baik 1 hari 1-2 ayat ditadaburkan daripada Anda balapan hatam Quran tidak ngerti isinya. Jelas Bu? Harus begitu. Sekarang setan menggoda dari belakang, cinta dunia. Contoh pengajian. Di pengajian nggak nama ilmu, hayu mikirin seragam, hejo, koneng, berem, itu setan. Contoh Anda punya rumah masih kokoh, masih kuat, bongkar lagi bikin model yang lain, ini kemasukan setan kata Allah. Contoh Anda punya mobil bagus, jual lagi, beli yang model baru, jual lagi, beli yang model baru, karena pamer. Ini kemasukan setan. Makanya salah, hati-hati, karena setan menggoda dari belakang. Titik. 3, setan menggoda manusia dari arah sebelah kanan. Dengan cara apa? Agama dipermainkan. Anda bisa lihat Al-Baqarah 231 di ujung, wala tattahidu ayatillahi huzwa fadkuru ni'matallahi alaikum minal kitabi wal hikmah ya'idukum bih. Jangan kalian jadikan agama dipermainkan, jangan kalian jadikan agama digampangin. Ingat dengan nikmat Allah, Al-Quran dan surah Rasul. Contoh, bilang mau ngaji arisan, bilang mau ngaji jualan kudungan di pengajian, ngaji ente. Bilang mau ngaji ngarumpi di pengajian, artinya mereka kemasukan setan dari arah kanan. 4, setan menggoda manusia dari arah kiri. Perbuatan jahat, perbuatan dosa
perbuatan maksiat dianggap perbuatan baik. Anda lihat surat Fatir ayat 8. Buka Fatir ayat 8. So, mangga cek Fatir 8. Cek munur cek garing gerak tinggal goreng kurang sok ya Fatir ayat 8 sok mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman zuyyina lahu su'u 'amalihi fara'ahu hasana fa inna Allaha yaf'alu man yasha' wa yahdi man yasha'. Afaman zuyyina lahu su'u 'amalihi fara'ahu hasana. Apakah pantas kalau ada orang melakukan dosa, melakukan maksiat, dia menganggap itu perbuatan baik, pantas nggak? Contoh, saya tanya, selingkuh boleh apa tidak? Dalam agama haram apa halal? Dalam masyarakat orang selingkuh benar apa salah? Aneh tapi nyata, survei membuktikan. Teto kata Irfan Hakim, Masya Allah orang selingkuh bercumbu sama laki tetangga dimasukin di medsos. Parah, dia berbuat dosa, berbuat maksiat, tapi dianggapnya indah. Ini dia, hati-hati. Yang nipu dosa apa enggak? Terang-terangan di medsos sekarang. Coba, ini nyata. Makanya hati-hati, jaga diri kita, depan, belakang, kanan, kiri, biar tidak tergoda setan. Hadirin, kalau saya ngomong terus tidak adil, silahkan Anda bertanya. Yang nanya saya kasih bonus kaki 3 sama biskuit Coca-Cola. Yang tidak nanya beli. Ayo, pertanyaan bebas. Siapa yang nanya ngacung? Mic-nya mana tadi? Saya mah terserah yang ngasih mic aja. Saya tanya, operator punya berapa wireless? Assalamualaikum warahmatullahi Punya 2 doang. wabarakatuh. Sini Nama kamu. saya Ibu Wati. Nggak dari usah. Australia. Ayo langsung pertanyaan biar Oh, cepat. ya. Bagaimana curhat mah? Bagaimana pandangan Islam dari arti dari bahagia? Bagaimana pandangan Islam arti dari bahagia? Bahagia, satu kata yang semua manusia ngejar-ngejar bahagia. Ada orang yang benar-benar bisa bahagia, ada yang setengah bahagia, ada yang seperempat bahagia, ada yang berpikir dia tidak bahagia, saking merasa tidak bahagia, ada yang gantung diri. Iya apa iya? Kata bahagia ini relatif, tergantung individu kita. Karena ada orang yang merasa bahagia kalau dia jadi orang kaya, ada orang yang merasa bahagia kalau dia jadi seorang pejabat, ada orang bahagia kalau pipinya licin, ada orang merasa bahagia kalau kendaraannya keren, ada orang merasa bahagia kalau gedangnya sampai diketek. Banyak. Makanya kalau dalam Islam, orang yang bahagia mensyukuri nikmat. Makanya yang bener nyanyian Rian Demasi, syukuri apa yang terus Anda hebat bisa melanjutkan karena ini nyanyian. Kalau ayat belum tentu. Oke. Jadi itulah bahagia. Silakan, Cek, tolong bagi Cek. Ini bagi dulu yang nanya. Nomor berikut langsung. Saya mah tergantung yang ngasih mic. Anda jangan dulu diacak. Misalnya di situ, sini. Oke. Sok, kolor hijau. Ya. Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Iya. Ya. Mau nanya Mama. Silakan, Iya. Kita sudah cukup mendidik anak, tapi anak kadang-kadang suka gimana gitu berbuat dosa terus-terusan. Apakah itu suatu ujian bagi orang tua? Ma,
Kita udah cukup jadi orang tua. Benarkah cukup? Tolong semuanya. Orang tua punya 10 kewajiban kepada anak. 1, cari calon ayah, calon ibu yang mengerti agama dan pengamalan agamanya baik. 2, sebelum campur suami istri, baca doa Allahumma janibna bijanibi syaiton, minimal basmalah. Kalau tidak berdoa, sperma yang membuah indung telur bisa jadi termasuk spermanya setan tercampur. 3, sudahkah kita orang tua ketika anak lahir mengajankan telinga kanan, mengikomahkan telinga kiri? 4, berikan nama yang baik, nama doa orang tua buat anak. 5, cukur rambut bawaan lahir, timbang berapa harga emas sekarang, maka kita orang tua sedekah ke fakir miskin seharga emas seberat rambut bawaan lahir. Kemudian 6, harus diakekah. Kullu mauludin rahinatun bi aqiqatihi tudbahu yauma sabihi wa yuhlaku wa yusamma. Setiap bayi yang lahir tergadai dengan akekahnya, yang dipotong 7 hari habis kelahirannya, kemudian dicukur rambutnya, kemudian dikasih nama. Sudahkah diakekahin sebelum balik? 7, orang tua punya kewajiban menghitan. Laki-laki wajib, perempuan sunat muakkad. 8, orang tua punya kewajiban memberikan lingkungan yang baik. Ada masjid, ada musola dekat rumah kita. Apakah semenjak kecil anak dibawa bapaknya ke masjid? Apa enggak? Semenjak kecil anak perempuan diajarkan sholat atau enggak? Yang ke-9, semenjak kecil ajarkan ilmu agama. Bagaimana sholat, bagaimana puasa, bagaimana juga dia bersyukur, bagaimana dia berakhlak. 10, berikan makanan, minuman, pakaian halalan thayyibah. Ada lihat Al-Baqarah 168, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Jadi yang halal yang thayyib. Jangan-jangan pernah Anda beli bawang sekilo, nyomot tambahin, haram, itu maling. Jangan-jangan Anda beli cabai sekilo, nyomot tambahin, haram, itu maling. Barangkali Anda pernah beli lengkeng, beli dukuh 2 kilo, mang nyobain otak dipakai, nyobain mah hiji, ieu mah nyorok cok teureun-eureun, maling. Akibatnya anak pengal. Jangan-jangan di pengajian dus anak. Saya depan panggung biasanya orang yang dianggap terhormat, ustazah, ibu lurah, ibu camat, ibu bupati paling depan. Selain dapat dus, di depan dia ada kue. Harusnya otaknya dipikir yang patungan warga, tapi dasar setan rakus. Pas kursi saya muter, gue lihat lemper hilang 4. Kalau dimakan sih nggak masalah, masuk tas. Saya muter lagi, risol hilang 3. Muter lagi, comrok hilang 4. Ternyata begitu muter lagi, ustazah yang alisnya kerang sampai ke stang eking, bibirna berem, mani onyoy, haram tahu dandan begitu. Kagak ngerti Quran loh. Dari rumahnya udah bawa keresek, sapiring ditublekin ke keresek. Itu ustazah. Peribahasa mengatakan guru kencing berdiri, murid. Kalau ustazah aja udah laku sama kue. Pikirkan oleh Anda, berapa sih harga kue? Dari sana piring, begitu sampai sini tinggal piringnya. Kenapa yang sebelah sininya kemasukan setan? Rakus, semua dimasukin tas. Otak lu di mana? Bawa dari pengajian, nggak berapa harganya, dikasih anak di rumah karena yang sebelah udah ngelirik pengen kue tadi, maka membuat tidak berkah anak Anda. Pantas anak ngelawan, dinasehatin nggak didengar. Pantas yang namanya anak suruh sholat susah. Kenapa? Makanan hak orang
lu embat juga mikir otak lu di mana. Heran gue sih, dengerin kalau orang tua ngomong. Orang nggak ada yang berani ngomong, gua orang tua ngomong. Dengerin, berapa harga kue? Kenapa sih kayak orang kelaparan? Yasin apal, tahlil apal, salawatan pinter, pala lu pakai kudungan, ilmu agama punya, kenapa sama kue rakus? Otak lu di mana? Jijai banget gue sih. Ada yang marah, naik sini, gue tatar biar ngerti. Gue mas sebagai orang tua malu punya murid kayak begitu, kayak orang kelaparan. Aneh gue sih. Ini mengakibatkan kita bengal melawan, atau mulut kita ngelawan. Wah ya budak nakal banget ya anak. Dengerin kalau Allah ngomong nggak didengar sih. Ini doa sumpah serapah, hati-hati kalian. Makanya jadi orang tua mah kayak ibunya Syekh Muhammad Sudes. Ketika ayahnya ngundang teman-teman sejawatnya makan di rumah, ibunya sudah siap makanan di meja, penuh meja. Seharian dia masak. Begitu Syekh Muhammad Sudes masuk rumah, dia ngambil pasir, diaudin. Apa kata ibunya? Anak mamah yang ganteng, anak mamah yang soleh, semoga jadi imam di Masjid Haram. Tiap anaknya nakal, ini yang keluar. Makanya siapa yang tidak kenal Syekh Muhammad Sudes? Orangnya sangat tampan, suaranya sangat indah, Masya Allah, nggak sombong. Kalau ketemu salam, mau ngasih salam tuh, jangan-jangan kesalahan kita. Makanya peribahasa, mulutmu harimaumu. Ya Allah, anak mama mudah-mudahan jadi presiden. Begitu itu doa. Kalau itu pernah kita lakukan, banyak taubat dengan taubatan nasuha. Silakan yang lain. Cek, kasih ini cek. Silahkan saya mah. Mana mic-nya? Sekarang depan. Curhat dong, Ma. Ya, ntar dengerin nama kamu siapa? Nih, tadi sini. Mama kayak heula. Terus dari sebelah dia biar adil jadi pemimpin. Belah dia wae emang. Iya, Mama. Sok, naon? Mau tanya, Ma, kan pas mau berangkat ke sini kita masak belum beres tuh, Ma. Kita lu kali ngomong apa? Ngajak. Oke deh, oke. Terus gimana, Ma, kalau suami suruh nerusin tuh belum selesai sebenarnya? Salah, Anda punya hitungan. Kalau berangkat ke sini jam 8, habis subuh dong, jangan bobo dulu, langsung masak. Kelar, gue yakin. Lu aja kebanyakan bengong. Waktu yang diatur oleh kita bukan waktu yang ngatur kita. Pakai ini, berapa jam saya pesan? Begitu. Iya, kesian laki lu. Nomor berikut, sini. Sini dulu nih. Sok. Alungkeun. Nah gitu. Ayo langsung. Silakan. Assalamualaikum, Ma. Salam. Ini kan kita harus hormat sama suami, Ma. Katanya kita harus kemana-mana salam dulu sama suami. Gimana mau punya wudhu kalau harus itu batal nggak sama suami? Aula mastumun nisa dalam Al-Maidah ayat 6. Imam Syafi'i mengatakan batal kalau kesentuh tidak ada kealamin baju. 2. Imam Hanafi mengatakan kesentuh kulit laki-laki perempuan batal kalau ser. Kalau tidak ser nggak batal. 3. Imam Maliki dengan Imam Hambali yang namanya lamastum adalah duhul, masuknya kemaluan laki-laki ke kemaluan perempuan baru batal. Makanya kalau kita pergi haji, langsung kasih sekarang, kalau kita pergi haji, kalau kita pergi umroh, berpindah mazhab kita kepada mazhab Hambali boleh. Kenapa? Karena tawaf sama dengan sholat, wajib punya wudhu. Maka kita pulang kembali ke mazhab kita. Ibu ini bilang kalau begitu batal mulu dong, otaknya dipakai. Makanya
salamannya pakai kudungan begitu. Dasar parah. Nomor berikut langsung. Assalamualaikum, Ma. Nanya, Sok. bagaimana cara kiat-kiat kita meneladani akhlak Rasul pada zaman digital ini? Gampang. Belajar sejarah Nabi, praktekkan dalam hidup. Kenapa susah? Karena Islam itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi zaman digital sekarang jangan dipersulit, nggak ada yang sulit kok. Persamakan saja zaman dulu dengan zaman sekarang. Misalnya Rasul bicara, sekarang ibu lihat dah di gadget, lihat ibu di YouTube bagaimana pembicaraan Nabi, diterapkan sesuai dengan aturan. Makanya saya dari awal bilang ikuti Al-Quran dan Sunnah Rasul, aman hidup kita. Karena Islam bisa disamakan sampai akhir zaman, tidak akan berubah, tidak ketinggalan zaman. Nomor berikut langsung. Habis ini si Duya. Curhat, Ma. Ya cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ma, di zaman sosmed ini, apakah kalau kita sedang mengaji boleh nggak cek-cek kalau kita itu sedang mengaji dibikin status? Berarti sombong, nggak dapat pahala. Pahala Anda rontok, pamer. Guru gitu lo lagi ngaji, Allah. Lu pikir yang ngaji ini doang? Begitu ada orang bilang, ya Allah ibu ngaji tiap hari ya, langsung hidungnya megar. Itu setan masuk. Tidak perlu masukin di sosmed, yang penting malaikat Raqib Atid sudah mencatat yang kita kerjakan. Langsung, yuk langsung alungkeun gerak. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam. Curhat dong, Ma. Ya dong cek. Ma, saya kalau malam sebelum tidur niat mau bangun jam 3 mau sholat tahajud, tapi bangunnya kebablasan jam 4 lewat. Saya sarankan beli beker yang beker harganya murah, setel paling gede, saya jamin taruh di kuping, lu pasti setengah 3 udah bangun. Jadi nggak bisa ya, Ma, kalau setengah 4? Setengah 4 masih bisa, cuman kadang anak bilang saya pengen bangun jam 3 biar saya lebih lama lagi ibadahnya. Saran saya, daripada kesiangan mulu, lama-lama setengah 5 mendingan beli beker taruh di kuping begitu. Terima kasih, Ma. Iya, Assalamualaikum ada warahmatullahi wabarakatuh. usaha dari kita. Nomor berikut langsung. Sini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Curhat mah, Ya cek. kumaha abdi sok ngaos dina waktu subuh. Eta hukumna kumaha? Nan sok ilu ngaos jeung ibu jeung sahabat kiai. Saya tanya. Pertanyaanna hukumna kumaha? Meunang atapihna kumaha? Saya tanya dulu. Sholat subuhnya udah apa belum? Udah. Ya udah, tenang. Kan saya itu pengalaman ngaji dari itu di Bapak Kiai di TV. Saya di itu diamalin gitu. Bu, mau ngaji kapan saja. Cuman tidak cukup hanya baca Quran. Saya di sholat subuh baca Quran, boleh nggak? Bukan boleh, sangat boleh. Saya menganjurkan minimal one day one juz. Misalnya Anda habis subuh 4 lembar, habis lohor 2 lembar, habis asar 2 lembar, terus sehari minimal 1 juz. Tidak masalah. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nih pejabat teras langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau bertanya, Ma? Ya, Misalnya kalau kita ngaji bermake up, suami ngeliat, tapi dia nggak apa-apa, apakah kita masih dapat dosa? Anda silakan lihat Al-Ahzab 33. Wa qarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahilatal ula. Perempuan yang terbaik tinggal di rumah. Boleh nggak perempuan keluar rumah? Boleh, tapi jangan tabarus. Apa sih tabarut? Dandan berlebihan, alis, bibir, berem, jawero kotok, wani onyoy sih kata sekadahan orang. Silahkan dandan sekedarnya, pakai bedak saeutik, halis mun kurang kereng-kerengan, lipstik saeutik, manis kah?
Iya mah halis bisa gede curug. Bukannya cantik, serem gua mah kayak lihat tuyul. Biasa aja. Hadis Nabi mengatakan khairul operator gimana sih kok jadi kecil suara gue? Hei, Makan kecilin. Khairul bukan tukar beli batu koret bener. Sini ganti batu. Dimas. jangan Berlebihan. khairul umur awsatuha, sebaik urusan yang sedang-sedang saja, jangan berlebihan. Sautik tuh boleh perempuan kata Allah dan sekedarnya. Kenapa? Innallaha jamilun yuhibul jamal. Allah itu indah, Allah suka dengan yang indah-indah. Oke? Tapi jangan berlebihan. Sekarang tah karena ragok di anak. Nah, anak sok langsung ngomong. Sok. Halo, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau nanya dong, Mah. Oh. Ini gimana caranya kita menghadapi suami yang susah beribadah, Mah? Tolong di Saya tanya, nasihat. dari dulu apa baru sekarang? Lampu silong. Iya, Mah, nggak ada lampunya ya? HP, iya. Dari dulu, Mah. Gimana tuh, Mah? Kalau dari dulu artinya Anda salah pilih suami semenjak awal. Karena Rasul mengatakan tunkahul mar'ata li arba'in limaliha walihasabiha walijamaliha paika bidati dini taribat yaminuka. Nikahilah orang yang kamu sukai karena kekayaan, karena turunan, karena cantik tampan, karena agama. Kalian ambil yang paling baik agamanya atau hidup kalian sengsara. Rasul mengajarkan kalau orang nikah cuma kaya tanpa agama menderita batin. Kalau orang menikah cuma turunan menak, turunan raden, turunan keraton tanpa agama menderita batin. Kalau orang menikah cuma cantik dan tampan tanpa agama menderita batin. Maka ambil yang mengerti agama dan pengamalan agamanya baik. Sekarang udah tanggung jadi suami. Anda lihat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah. Jaga diri kalian, keluarga kalian dari panas api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Anda lihat Toha 132. Wa'mur ahlaka bisolati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluarga kalian untuk sholat dan sabar dalam mengajaknya. Kenapa kata Allah orang sabar? Allah tahu kalau kita ngajak keluarga jalan-jalan ke pantai gampang apa susah? Kalau kita ngajak jalan-jalan ke mall gampang apa susah? Kalau kita ngajak makan-makan di restoran mahal gampang susah? Ngajak sholat harres, kata Allah sabar, ajakin, kasih contoh, doakan. Orang Sunda punya peribahasa mengatakan jika racak ninggang batu, laun-laun jadi ceglok. Terus menerus ajakin, kasih contoh, doakan. Oke, langsung sini nih. Mana tadi mic-nya? Assalamualaikum, Mama. Salam. Saya mau nanya nih, Ma. Setiap peringatan Islam, contohnya Maulid Nabi kan kita setiap warga dipinta dana nih, Mah nih. Kemudian ada nominalnya. Apabila kita tidak mencapai nominal itu, apa hukumnya kita harus menagih kembali sampai Saya rasa tidak usah. Allah saja mengatakan la yukallifullahu nafsan illa usaha. Terima kasih, Mama. Ya, nih sebelah sini. Sebelah sini sekarang, biar adil kamu. Ayo, silakan. Mangga. Sok-sok tuh yang nyender di tembok.
Nih, udah. Sok cek. Ki ece tasnya meni halus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Curhat dong, Ma. Ya dong cek. Kenapa suami suka ngelarang mengaji? Ditanya sama laki lu. Gue mah guru ngaji. Para ngaji. Ngapain nanya sama gue? Kan laki-laki lu. Tanya sama lakinya. Boleh jadi suami Anda melarang karena Anda belum berangkat ngaji, belum masak, belum nyuci, berantakan. Makanya usahakan sebelum berangkat rumah beresin dulu. Boleh jadi pulang ngaji ngayap dulu. Makanya usahakan pulang ngaji langsung pulang. Praktekkan ilmunya dalam hidup sehari-hari. Gitu. Gue kagak tahu laki lu yang mana. Oke. Ya, Ma. Ya, Saya mau nanya. sok naon. Curhat dong, Ma. Ya dong cek. Nama saya Sumia. Ya. Saya mau nanya gini, Ma. Apa kata pandang dalam Islam arti kata kejujuran? Karena kejujuran itu kadang menyakitkan, Ma. Atau kumahanya? Ya. Maaf. Rasul punya 4 sifat. Yang pertama sirik, benar, jujur. Rasul bersabda, alaika bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal barri fa innal birra yahdi ilal jannah. Jadilah kalian orang yang jujur. Kejujuran mengantarkan kalian kepada kebaikan, kebaikan mengantarkan kalian ke dalam surganya Allah. Siapa yang pengen masuk surga, ngacung. Jadilah Anda orang yang baik. Siapa yang pengen jadi orang baik, ngacung. Jadilah Anda orang yang jujur. Siapa yang pernah bohong, ngacung. dari sananya keputar begitu berat tahu kontrol saya taikin dong pelutnya. Halo, kasih dong volumenya taikin, volumenya taikin, kontrol saya berat. Halo, halo, taikin dong volumenya. Nggak punya batu ya? Nggak punya batu? Hah? Sebentar ya Bu, berat soalnya. Ngomong apa adanya, jelas Bu? Ini arti kejujuran. Ibu ini nanya, kadang-kadang jujur itu menyakitkan. Mungkin dulu pernah berbuat zina, berhubungan badan dengan orang lain. Sekarang nikah, suaminya nanya, saya pengen tahu, kamu pernah nggak berhubungan dengan laki-laki lain? Jujur dia, pernah. Ceraiin, itu mungkin. Kalau saya, volumenya gedein dong, kontrol saya. Kan gue nih operator, bayarnya separuh ntar. Cepetan, saya nggak bercanda gini, kontrol gue. Volumenya gedein. Apa gue turun ke situ? Pegang amping. Taikin dong, dikit lagi dong. Taikin, kontrol saya. Tadi enak, kok jadi nggak enak? Silakan ibu yang lain. Taikin kontrolnya. Sedikit lagi dong. Silakan Bu. Silakan. Tadi baiknya mana? Mic-nya tadi Mana? Ya.
Silakan tuh yang megang mic tuh. Saya mah tinggal nyautin doang. Sok Ce, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanya dong Ma. Ya, yuk. Saya ingin bertanya bagaimana cara kiat-kiat kita supaya sholatnya lebih khusyuk Ma. Anda silakan lihat, kasih satu aja. Al-Mu'minun ayat 2. Anda lihat, qad aflahal mu'minun walladzina hum fi sholati muhsiun. Sungguh berbahagia orang beriman. Siapa yang berbahagia? Yang pertama, kalau sholat khusyuk. Ada 3 pendapat ulama. Satu, ulama pertama mengatakan kalau sholat pengen khusyuk make sajadahnya polos. Kalau ada gambar bunga, otak mikir, kenapa yang sebelah kanan kelopaknya 6, yang kiri 5? Kalau sajadahnya ada gambar masjid, otak nanya, kenapa tiang masjid yang kanan 7, yang kiri 4? Makanya bapak-bapak sholat di masjid jangan pakai kaos baju yang ada tulisannya coblos nomor sekian, jangan. Orang di belakang Anda nggak khusyuk. Cita-cita pengen jadi orang kaya, hobi rebahan, dibaca sama yang belakang pakai sajadah polos. 2, kalau Anda sholat pengen khusyuk, maka mulut membaca bacaan sholat, hati menerjemahkan. Pertanyaannya, sudah tahu nggak arti bacaan sholat apa belum? Mana ketua taklimnya? Tugas Anda adalah tulis bacaan sholat plus terjemahkan, fotokopi bagi di jamaah Anda apalin. 3, ulama ketiga mengatakan resepnya. 1, baca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru usoli. 2, sholat yang dikerjakan karena kemauan sendiri, bukan paksaan orang. Anda nanya, emang ada orang yang sholatnya dipaksa? Banyak. Contoh, Anda punya cewek SMP dah, bahwa Neng sholat, iya mama, mamanya tuh sholat. Kita budak belum sholat, kita kesel, sholat, iya mama, setengah jam belum juga sholat. Saya yakin kata teriak, sholat, tahu sholat. Ini anak ke kamar mandi, apa bodoh? Belum tentu. Siapa tahu aku coba kecepek, yang penting muka gua basah. Masuk ke kamar, apa sholat? Belum tentu. Siapa tahu cengar-cengir depan kaca, gulang-guling di kasur, baca koran, baca majalah, atau zuhur yang 4 rakaat di korting tinggal 2. Kenapa? Sholat yang dikerjakan terpaksa. 3, kalau pengen khusyuk sholat, sebelum sholat selesaikan sesuatu yang meragukan kita dalam sholat. Contoh, Anda tadi pagi belum sarapan, pergi ke sini, duh udah lapar banget. Pulang ke rumah Anda lapar, waktu lohor sudah datang. Saya tanya, jawab dengan jujur. Sholat heula, makan heula. Sebelum Anda menjawab, saya tahu dari kedip mata Anda pasti jawabannya makan heula, karena tukang makan kayak gue. Tapi seandainya waktu sholatnya mepet, walaupun Anda sangat lapar, sholat heula. Oke? Contoh, kenapa? Dalam sholat segala yang hilang muncul. Mertua ngomel muncul, suami marah muncul. Tadi Anda ke pasar belanja, ingat di dompet 123.000 kembalian. Buru-buru kesini lupa di mana dompet. Sok sholat, masuk rakaat yang kedua. Tuti, gue di rak piring. Mana si Tuti? Mana yang namanya Tuti? Tuti, gue di rak piring. Kata Tuti, tuh kan, kalau sholat mah Allah ngasih tahu, bukan
Bukan Allah ngasih tahu setan ngegoda tuti biar sholatnya buru-buru. So, ibu ngegoreng ikan 2, taruh di meja. Sholat lohor mau naik rakaat yang kedua, nyeong, ragu. Anda mikir gua sholat terusin apa nyelamatin ikan? Sambil sholat nyari ilham, mana yang saya kerjakan? Datang ilham, blok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin waladhdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Salat jalan kucing di gusta. Makanya besok kalau mariin 4, biar khusyuk salat kita, niatkan litigha'i mardotillah, hanya mengharapkan ridho Allah, bukan pengen dipuji orang. Silakan nomor berikut. Ini bukan dibagiin, itu yang udah nanya. Udah, silakan nomor berikut langsung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Caca, yuk. Bolehkah kalau perempuan mengantar jenazah ke kuburan? Boleh. Yang tidak boleh meratap, tidak dilarang. Justru contoh, dia meninggal, saya akan meninggal. Dia tidak berdaya, saya pun tidak berdaya kalau mati. Makanya mempenghidup sisa umur yang ada dipakai untuk ibadah. Begitu. Terima kasih Mama. Oke, silakan nomor berikut. Mangga alungkeun nami cari geuna. Lu mah dasar dengan pengen deket cewek. Sok. Selamat dong Mama. Iya dong. Mama mau bertanya, gimana cara menghadapi orang yang julid sama kita, Mama? Bu, siapapun Anda, dimanapun Anda berada, jangan harap semua orang suka sama gue. Nggak bakal. Jangankan kita, Rasul sendiri, ada orang yang senang, ada orang yang suka, ada orang yang mencintai, yang sangat mencintai, mau rela berkorban apapun. Ada orang tidak suka, ada orang yang benci, ada orang marah, ada orang pengen menghancurkan kita, pengen membunuh karakter kita, bahkan pengen membunuh diri kita. Jangan takut, semua dikirim oleh Allah, izin dari Allah. Anda lihat At-Taghabun ayat 11. Ma asaba bi musibatin illa bi'idznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah wallahu bikulli shay'in alim. Musibah yang menimpa kalian semua diizinkan oleh Allah. Bagaimana menghadapinya? Hadapi dengan iman. Rukun iman ada berapa? Yang nomor 6 apa? Percaya dengan qada dan qadarnya Allah. Qada, tata rencana Allah yang tidak bisa dirubah dengan apapun, namanya takdir mu'alaq. Qadar, tata rencana Allah yang bisa dirubah dengan doa, dengan sedekah, dengan ibadah, dengan zikir, dengan takarrub ilallah, namanya takdir mu'alaq. Tidak bisa dirubah. Hadapi dengan iman. Allah catatkan ya. Atau jangan-jangan kita pernah salah. Anda lihat An-Nisa 79. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayiatin famin nafsi. Musibah yang baik menyenangkan dari Allah, yang buruk karena kesalahan kita. Anda lihat lagi di dalam As-Surah 30. Ma asaba bi musibatin fabima kasabat aydikum wa yafu an katsir. Musibah yang menimpa kalian karena kesalahan kalian sendiri, mohon ampun sama Allah dengan ampunan yang banyak. Ketika ada orang jahat, orang zalim menghina kita,
maki-maki kita, jangan nyalahin orang gara-gara lu. Anda lihat, nunjuk orang satu, nunjuk kita tiga, betul? Tapi kata Allah, ngaca, mikir ke otak. Pernahkah sekian tahun yang lalu menghina orang? Pernahkah sekian tahun yang lalu mengejek orang, merasa gue lebih dari orang lain? Pernah nggak hak orang tidak diberikan? Pernah nggak seperti tadi Anda beli bawang nyomot tambahin? Pernah nggak ngambil makanan orang kayak tadi di pengajian? Pernah nggak pembantu digaji sampai telat? Pernah nggak Anda punya utang, duitnya ada tapi yang baru dibayar? Ini yang menyebabkan musibah datang kepada kita. Orang tadi sebel sama kita, dia berdoa, baru kenanya sekarang. Kalau ada orang kena musibah, menyalahkan orang lain sampai kiamat, dia tidak akan memperbaiki diri, merasa gue yang didolimi. Salah. Tapi ini teguran dari Allah, karena saya pernah berbuat salah. Makanya Allah mengatakan, wa ya'fu an katsir, mohon ampun kepada Allah dengan ampunan yang banyak. Begitu menghadapinya. Silakan yang lain. Sok. Assalamualaikum, Ma. Salam. Mau nanya masalah wudhu. Kan kita wudhu katanya yang wajib itu kan membasuh muka, Ma, ya. Tapi masalah niatnya, nawaitul wudhu sama niat itu nggak bisa masuk. Tapi saya kalau sholat sekarang niat aja, boleh nggak tuh, Ma? Niat itu rukun. Katanya kan kalau sholat itu harus niat, wudhu dulu niat. Ya mana oge sebelum wudhu niat heula bareng di sipoh. Nawaitu wudu'a. Lu dengerin. Balik deui ngomong wae singkat sebrok. 1, 2, 3. Nawaitu. Ya, habis wudhu langsung cuci muka. Oke? Kalau rukun doang, tangan, kepala, kemudian kaki. Kalau mau ambil yang sunat, kumur-kumur, hidung, telinga, itu sunat. Kalau ambil rukunnya doang, niat, cuci muka, tangan sampai ke sikut, kepala, kaki, selesai, tertib. Nah, kalau benar tertib, sah wudhunya, langsung sholat, otomatis sholatnya sah. Kalau ragu-ragu, jangan ragu, hilangkan, itu godaan setan. Waswasil khannas, membuat was-was. Yakin, makanya dengerin, yakin saya wudhu sah. Tahu kan rukun wudhu? Oke, kalau begitu niat langsung muka, yakinkan saya wudhu sah. Begitu sholat, yakinkan saya sholat sah. Asal rukun sholat yang 13 semua dikerjakan. Oke? Waalaikumsalam. Nomor berikut silakan. Yuk, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Curhat, Ma. Ya dong, Ce. Gimana menasehati orang tua gak mau sholat gitu? Ya. Kalau saya ngaji sama terjemahannya boleh nggak, Pak, Bu? Kalau saya ngaji Sama terjemahannya gitu, bisa gak? ngerti aing mah. Lamun saya ngaji naon cenah? Kalau saya ngaji sama terjemahannya gitu dibaca terjemahannya. Kedenian saya teh lamun saya ngaji sama jamaah gitu. Saya ngaji, Bu, baca terjemah, tapi lebih aman ada guru ngajinya. Karena kalau Anda hanya baca terjemah, bisa-bisa diplesetkan setan. Makanya ngaji yang paling aman, cari guru yang memang ilmiah, bukan guru yang hanya sembarangan guru asal berani tampil. Karena ibu harus tahu, ini loh dalilnya di Quran, ini loh dalilnya di hadis Nabi. Jadi baca terjemah, baca tafsir. Ada yang tidak mengerti, bawa ke majlis taklim, tanya sama ibu guru, itu yang benar. Oke. Nomor berikut langsung maju kadir, biar adil. Sok.
Mangga ce, alungkeun. Sok. Ditiup lu pikir kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Curhat mah, Iya ce. gimana mah caranya menghadapi atau mengatasi anak yang tersinggungan? Sedikit aja tersinggung. Oke, boleh jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, di dalam Al-Quran anak itu ada 4 kelas. Berapa bu? 1, Qurrata'ayun. Anda bisa lihat Al-Furqan 74. Rabbana hablana min ajwajina wa dzurriyyatina qurrata'ayun. Dunianya hebat, ibadahnya hebat. Ini dia. 2, ada anak yang zinatul hayati dunia, hanya perhiasan dunia. Anda lihat Al-Kahfi 46. Al-malu wal banuna zinatul hayati dunya wal baqiyatu sholihatun khairun inda rabbik sawaban wa khairun amala. Orang yang hanya perhiasan dunia, dunianya hebat, rumahnya, pangkatnya, jabatannya, titelnya, wibawanya, kekuasaannya, cuman ibadahnya hampir tidak ada, dunia doang. 3, anak ini fitnah, ujian. Anda lihat At-Taghabun 15. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Anak, harta hanya ujian. Ujian ini berat, kalau lulus naik. 4, anak ini musuh. Anda lihat At-Taghabun 14. Ya ayyuhalladzina amanu inna min ajwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Hai orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri kalian, di antara suami kalian, di antara anak cucu turunan kalian ada yang menjadi musuh buat kalian. Ada keluarga suaminya baik, bininya centil. Ada keluarga yang bininya baik, suaminya ganjen. Ada nggak? Ada keluarga orang tuanya baik, anak pertama ngerokok. Anak pertama baik, yang kedua nyebelin. Ada keluarga suami istri baik, anaknya semua baik, bapak kandung nyebelin, ibu kandung nyebelin, saudara kandung nyebelin. Ada keluarga semuanya baik, mertua yang nyebelin. Ada. Ada keluarga lain semuanya baik, yang nyebelin ipar. Ada keluarga lain semuanya baik, menantu minta dikepret. Ada nggak yang punya menantu nyebelin? Ada yang sopir yang nyebelin, tetangga yang nyebelin. Kata Allah, hati-hati kalian, maafkan mereka, santuni mereka, mohonkan ampun sama Allah. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi ada anak yang rongrong nyebelin mulu, punten, boleh jadi salah mulut kita, boleh jadi ada makanan haram dimakan anak, boleh jadi lingkungannya salah, kalau lingkungan sangat dominan berikan warna kepada anak, boleh jadi bacaan tontonannya yang salah. Kenapa? Karena sekarang pada punya gadget anak kecil, bacaan tontonan diserap, mereka ingin mencoba. Makanya kita sebagai orang tua wajib menjaga jangan sampai anak-anak salah menonton. Silakan satu lagi, mangga. Mas Loreng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ma, apa hukumnya suami lebih mementingkan anaknya dengan istrinya yang dulu kebanding anak kita yang yatim? Maaf, suami cerai sama istrinya, menikah dengan perempuan yang punya anak. Oke, suami lebih ngurusin anaknya. Ya anak dia diperluin, ngapain lu sedih? Kita yatim, jadi dia tuh lebih mementingkan anaknya terlebih dahulu. Ya iya, anak dia Kita sama saya. ngerti, makanya jadi perempuan otak dipakai nyari duit. Lihat Siti Hajar, lihat Siti Hadijah, lihat Ummu Salamah. Jadi perempuan jangan hanya minta sama suami, dengerin biar ngerti.
Yang saya takut kalau perempuan hanya minta 3. 1, suami setia awalnya. Namanya lelaki gitu loh. Lihat yang bohai di luar, jatuh cinta, berpindah ke lain hati, lama-lama berpindah ke lain body. Kalau kita tidak punya penghasilan, sakitnya menghunjam dalam dada. Kalau kita punya penghasilan maksimal, sakit hati cuma 40, tenang aja gua punya duit, titik. 2, kalau kita perempuan tidak punya penghasilan, yang saya takut suami setia di tengah jalan setruk, ngoweh, ngeplek. Kalau kita istrinya tidak punya penghasilan, maka dijamin ikut setruk, ngoweh. Tapi kalau kita punya penghasilan, kita mikir, alhamdulillah buat makan cukup, tinggal mikir buat berobat suami, titik. 3, yang saya takut kalau perempuan tidak punya penghasilan, suami setia tapi umurnya pendek, mati dia. Makanya tidak sedikit ada perempuan yang suaminya meninggal, dia nangis, oh, ayah kenapa mati ya, siapa yang ngasih makan anak-anak, siapa yang nyokolain, otak dipakai, laki lu udah metong. Bagaimana kalau dia jawab, nanti gua kirim dari kubur, lu takut kan? Makanya bu, sayang kalau kita nggak punya duit. Cari duit tidak berarti kita kerja di luar, bikin nasi uduk, bikin nasi kuning, bikin gado-gado, sewain tenda. Buka deh ibu bengkel motor, buka jahitan. Yang penting punya duit, jangan tinggal diam sampai suami nggak ngasih duit sama saya, sama anak saya, nangis. Ngapain sedih, badan gue sehat, keinginan ada, hapus air mata, bergerak. Mulai besok jualan Anda, bisa kita kerja hari gini. Jangan cengeng jadi perempuan, kuat. Gue yang 75 tahun aja kuat. Aduh, parah. Jadi perempuan jangan menghina diri sendiri, kita bisa kok selama ada kemauan. Makanya otak di atas, pakai otak, bikin nasi uduk, bikin gado-gado, jualan. Oke, jangan mikirin gengsi. Tahu nggak ada arti gengsi? Nonggeng di sisi. Nggak bakal maju. Silakan, masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tanya Mama yuk. Ya. Ma, adakah bacaan atau doa khusus supaya bisa menjalankan sholat dengan khusyuk? Ya Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu lihat surat Ibrahim ayat 40. Kita mohon ya Allah, jadikan kami yang selalu mengerjakan sholat, kabulkan doa kami. Anda buka Ibrahim 40, oke? Silakan lagi ayat kene, sok langsung cepetan ngabisin bonus. Masih ada yang lain? Apa udah pintar semua? Eta budak mah sih. Assalamualaikum, curhat dong ma. Lah tuh ketempat mah. Cing ieu ngahalangan jelema mana gede bujur. Ma, Euy, sekarang kan musim besti adalah maut ya ma. naon musim naon? Iya. Hah? Saya pernah lihat Kayak musim naon teu ngarti aing. ini ma, Musim naon heula saya teu ngarti. ipar adalah maut misalkan nih ma. Saya lihat contoh di sentralen ada tetangga misalkan sama yang lain. Tapi dia kan punya istri orang. Tapi saya diam aja, itu hukumnya gimana bagi saya mah? Saya lihat tetangga pacaran dengan orang lain. Ya. Saya diam aja. Kalau Anda bukan siapa-siapa, jangan ngomong. Tadi balikin, apa urusan lu? Kecuali Anda guru ngaji atau Anda ketua RT, lapor sama guru ngaji, Bu, si Anu begini ini. Kalau guru ngaji gampang, giliran tafsir ayatnya mana sampaikan, giliran hadis ayatnya mana sampaikan. Jadi Anda nggak usah ngomong. Kalau Anda ngomong dibalik, gue yakin emang enak ngomong sama guru ngajinya. Oke,
Masih ada bonus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oi, di mana? Saya mau tanya, Ma. Yusus minggir lu. Kan suami saya kan sering ngomelin anaknya. Sedangkan anaknya ini kan udah dewasa. Udah gede ya, Ma ya. Umur berapa? Umur kelas 1 SMA. Ngomelin terus, makanya lagi makan. Saya tanya, diomelinya gara-gara ada kesalahan atau tidak? Gara-gara sepele. Misal? Misal, dikasih uang bensin nggak dibeliin bensin. Ya, terus Terus kadang disuruh sholatnya emang terus. saya rasa ini bukan masalah sepele loh. Anak minta duit dikasih 20.000 buat beli bensin, ternyata nggak dibeliin bensin, ya marah. Kalau gue juga gak amanan anak lu, emaknya belain, berarti lu nyuruh anak lu gak jujur, salah ente. Salahnya kadang lagi makan diomelin, Ma. Kalau lagi makan. Iya, anda bilang, Saya harus bela gimana, Ma? Harus dia. anda ngomong ke anaknya, makanya kalau minta sama ayah buat bensin langsung beliin bensin, jangan nungguin ayah marah. Lu jangan belain dia, nanti anak jadi nggak jujur, salah. Ya, Ma. Giliran suruh sholat, anaknya yang sholat, bapaknya marah, marahan dia, ya salah. Artinya anak belain, anak berbuat salah. Harusnya dukung suami anda biar anak tahu ini lo yang benar. Begitu. Masih ada? Ayo, yuk. Mic-nya mana? Halo, assalamualaikum. Mama Dede curhat dong, Ma. Saya tidak tahu di mana anda. Nih, di sini, di belakang. Jangan di sini, depan, belakang, kanan, kiri. Gua nggak tahu di sini. Belakang, Bu. Kok jadi ibu? Ibu, saya mau nanya. Ibu Budi dong. Mama, saya mau nanya. Kan saya tukang ngurut ya, ngurut bayi, ngurut ibu-ibu gitu. Di apa? Nggak di ini, nggak dikasih sama suami, nggak diizinin. Dosa nggak itu, mah? Kalau suami melarang, tidak usah. Apalagi anda ngurut bapak-bapak. Tuh, Enggak, ada yang Mah. kepegang aja gagah. Enggak, cuma ibu-ibu sama anak kecil doang. Kalau suami anda melarangnya, tanya sebabnya apa. Nggak tahu ya. Nah iya, makanya tanya dia, kan gua nggak kenal sama laki lu. Tanya, makanya nggak boleh kenapa gitu. Itu kadang-kadang anak kecil sampai nangis sudah datang ke rumah pengen dipijit gitu, tapi sama suami nggak diizinin gitu, Mas. Pengen diurut ya, Iya. jangan dipijit, salah mijit Iya, nanti. soalnya suka. Jadi saya sarankan anda ngomong sama suami, saya alhamdulillah oleh Allah diberikan kelebihan, bisa ngurut. Alhamdulillah selama ini yang berobat, yang sakit jadi sembuh. Saya ingin memanfaatkan ilmu saya yang Allah berikan sama saya. Tolong dong izinkan saya. Saya yakin tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Boleh jadi anda ngurut sampai rumah terlalai. Boleh jadi anda ngurut segina suami ada nggak dilayanin. Makanya servis dia sebaik-baiknya, didahulukanlah dia, baru ngurusin pasien anda. Saya jamin nggak bakal dia marah. Apalagi kalau anda malam tiap mau tidur, urutin suami anda. Suka mama gitu juga suka Diulus, diurutin. dipijit, mana yang dia suka dipijit dan dipegang. Saya jamin suami anda pasti mengizinkan Itu anda. juga mah kalau dia kecapean sama saya suka diurut kadang-kadang. Iya, jadi punten, silahkan, tidak dilarang. Apalagi kalau anda misalnya maaf, kan mereka pasti ngasih terima kasih. Anda ngurusin yatim, ngurusin orang tua dia, ngurusin orang tua anda, saya yakin suami anda akan Ya kan senang. saya suka denger dia ya, katanya Neng diam di rumah aja istiqomah, katanya siapa aja yang Istri datang ke satu rumah. tinggal di rumah istiqomah. Cuman kan pasiennya datang ke rumah Neng. Nenek bilang mending Nenek layanin karena Neng dikasih ilmu oleh Allah, lebih baik dimanfaatkan. Amin. Salam buat suaminya. Doain ya Bu ya. Iya ibu. Mama. Silakan nomor berikut. Masih ada satu lagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mangga. Masih ada, mic-nya mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mama, Langsung pertanyaan. Mama, bagaimana seorang
menjadi seorang ibu, ya, maksudnya yang istiqomah buat rumah tangga itu yang bagaimana? Anda silakan lihat di dalam surat An-Nisa 34. Fasolihatu qanitatun hafidatul lil ghaibi bima hafidallah. Perempuan yang solehah, perempuan yang jaga kehormatan dirinya, baik suaminya ada maupun tidak ada, karena Allah telah menjaga kehormatan mereka. Jadi kita jangan selengean. Satu lagi, Kasih mama. ya langsung di sini, bawa sini, mana tadi mic-nya? Nah, sok alungkeun nih tere. Sok, dikasih ini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seorang istri harus bisa memuaskan suaminya. Kalau suaminya puasnya yang dilarang sama agama gimana? Jangan mau, Jangan mau. karena perintah suami tidak boleh didahulukan daripada perintah Allah. Misalnya suami pengen diapain, jawabannya beda, tahu? Di kamar gitu mah. Kamu sih ngerti aing mah. Tidak bisa melayani, tapi nggak bisa yang dilayanin itu nggak dilarang gitu mah. Sama agama gimana? Ngerti aing mah. Ngerti. Hubungan. Apa gimana? Saya kalau anda nanyanya nggak jelas, gimana gue mau jawab? Gue aja kagak ngerti pertanyaannya. Kalau suami Ya suami berhubungan badan Ya. dari belakang misalnya kayak robot gedeng, haram, jangan diikuti. Apa coba? Gue kagak ngerti, dia kagak ngomong. Ya. Kita nggak boleh kan? Ya lagi men. Haram. Anda lihat Al-Baqarah 222. Udah dari tadi kayak bilang lagi men, lama amat. Orang lagi men itu penyakit. Datangi istri kalian kalau suci, mennya udah selesai, kemudian udah keramas, kalian datangi di tempat yang ditentukan, di lubang yang depan. Jangan ngikut robot gedek dari belakang. Kalau lagi men berhubungan badan, haram, pasti kena penyakit. Bukan. Lu ngomong apa sih, gue kagak ngerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hadirin, selesai pengajian kita. Angkat tangan yuk, hadirkan hati. Semoga ini kan udah datang lohor nih. Oke, hadirkan hati. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan hajat-hajat kita. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami semua rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikan ya Allah anak cucu turunan kami anak yang soleh, anak yang solihah. Berikanlah umur yang panjang dalam taat kepadamu ya Allah. Berikan rezeki yang banyak buat bekal ibadah kepadamu ya Allah. Mudahkan segala urusan kami, lancarkan segala usaha kami, baikkan lingkungan kami ya Allah. Kami bermohon kepadamu ya Allah, agar sisa umur yang kami tidak tahu sampai kapan, jadikan umur yang berokah dan bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqqa wa lam tazal lidalika ahla. Allahumma ya muyassir kull asir
wa ya jabira kulla kasir, wa ya sahiba kulla barid, wa ya mughniya kulla fakir, wa ya muqawwiya kulla da'if, wa ya ma'manna kulla mahir. Yasiru alaika kulla kasir, fatasiru yasiru alaika kasir. Allahumma ya man la yaltaju ilal bayani wa tafsir, hajatuna ilaika kasir, wa anta alimu biha wa basir. Allahumma inna nahobu minka wa nahobu mimman yahobu minka wa nahobu mimman la yahobu minka bihurmati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Uhusna biyanikallati la tanam waqnufna bikanapikal ladzi la yura. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya sadar sebagai manusia pasti melakukan kesalahan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.